warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yulia Jihan Mutari. Saya mahasiswa dari Universitas Hamzan Wadi, program studi pendidikan khusus kelas 1B. Pada video ini, saya akan membahas mengenai strategi penanganan dalam proses pembelajaran anak dengan tunagrahita ringan. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai cara belajar mereka dan strategi praktis apa yang bisa kita gunakan agar proses belajar menjadi lebih efektif. Nah, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita perlu mengetahui apa sih tunagrahita ringan itu. Tunagrahita ringan atau yang sekarang lebih dikenal sebagai disabilitas intelektual ringan adalah kondisi keterlambatan perkembangan mental yang ditandai dengan skor IQ dalam rentang 50 hingga 70. Penting untuk kita pahami bahwa meskipun memiliki hambatan dalam proses berpikir, teman-teman kita ini masih memiliki potensi yang besar untuk dididik, baik dalam hal akademik dasar seperti membaca, berhitung, maupun keterampilan bina diri untuk keperluan sehari-hari. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori pemrosesan informasi. Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah proses manusia dalam menerima informasi, mengolahnya dalam pikiran, menyimpan dalam memori, dan memanggilnya kembali saat dibutuhkan. Teori pemrosesan informasi pada anak tunagrahita, hambatan tersebut terjadi karena kapasitas memori kerja dan kecepatan otak mereka dalam mengolah data cenderung terbatas. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk menangkap input atau instruksi agar informasi mereka tidak mudah terlupakan dan bisa tersimpan di memori jangka panjang. Mereka sangat membutuhkan bantuan berupa media yang nyata dan proses belajar yang dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua, yaitu karakteristik anak dengan tunagrahita ringan. Karakteristik anak tunagrahita ringan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dari sisi akademik. Mereka memiliki keterlambatan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Namun, biasanya masih mampu mencapai tingkat pendidikan setara kelas 4 hingga kelas 6 SD. Dari sisi sosial dan adaptif, mereka terkadang kesulitan memahami situasi yang kompleks, namun masih sangat mampu diajarkan untuk merawat diri sendiri secara mandiri. Secara umum, mereka cenderung memiliki rentang perhatian yang pendek dan lebih mudah memahami hal-hal yang sifatnya konkret daripada hal-hal yang bersifat teoretis atau abstrak. Namun, dalam proses perkembangannya, mereka juga menghadapi beberapa hambatan yang cukup signifikan. Hambatan utama yang terlihat adalah yang pertama, keterbatasan fungsi intelektual yang membuat mereka sulit untuk memahami konsep yang kompleks, menganalisis masalah, atau berpikir secara logis abstrak. Selain itu, mereka juga mengalami hambatan pada perilaku adaptif, seperti kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif, keterbatasan dalam keterampilan sosial, hingga kemandirian yang masih membutuhkan bimbingan. Pembahasan yang terakhir adalah contoh strategi pembelajaran, media adaptif, atau intervensi yang sesuai untuk anak dengan tunagrahita ringan. Ada beberapa strategi pembelajaran yang tepat dan terukur untuk mengatasi hambatan pada anak tunagrahita ringan. Yang pertama adalah kita harus menggunakan prinsip kekonkretan, yaitu selalu mengaitkan materi dengan benda nyata. Misalnya, saat belajar berhitung, gunakanlah benda yang bisa dipegang langsung, seperti buah atau alat peraga. Yang kedua, gunakan metode analisis tugas atau text analysis, di mana kita memecah satu tugas yang sulit menjadi langkah-langkah kecil yang sederhana agar anak tidak merasa kewalahan. Yang ketiga, terapkan metode pengulangan atau drilling secara konsisten karena anak tunagrahita ringan membutuhkan frekuensi belajar yang lebih sering agar informasi dapat tersimpan kuat di ingatannya.
Dan yang terakhir adalah fokuslah pada pembelajaran fungsional, yaitu materi yang langsung berkaitan dengan kemandirian hidup mereka sehari-hari, seperti cara belanja atau merawat diri sendiri. Kesimpulannya adalah, kunci utama untuk mendidik anak tunagrahita ringan adalah dengan kesabaran, penggunaan media yang nyata, dan pengulangan. Dengan strategi yang tepat, kita dapat membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.